to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Selamat berjumpa kembali saudara di dalam RHS hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Tuhan, terima kasih untuk anugerah pemeliharaan Tuhan. Kami boleh istirahat dan kami boleh bangun hari ini dan kami akan melakukan aktivitas kami. Tuhan sertai bila firman Tuhan menolong kami, menguatkan kami dalam perjalanan kami hari ini. Baik anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah, kami yang bekerja, yang merawat kehidupan rumah tangga, Tuhan sertai semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita sampai kepada Yohanes pasal yang kelima, ayat 1 hingga yang ketiga. Ya, saya akan bacakan firman Tuhan. Sesudah itu hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambi di dalamnya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Betesda. Saudara, renungan hari ini, ya, Betesda. Di dalam bahasa Ibraninya dengan kata Behesda, yang artinya rumah belas kasihan. Jadi rumah ini, rumah saudara yang memberikan belas kasihan. Atau juga yang ada mengartikan rumah anugerah. Kenapa anugerah? Karena di sana anugerah Allah dinyatakan kepada setiap orang yang datang di dalam rumah itu, yang ada di dalam kolam Betesda itu. Tempatnya ada di Yerusalem dan dekat pintu gerbang domba. Di dalam rumah itu dikelilingi dengan 5 serambi, ya saudara, 5 lorong, ya, tempat-tempat yang untuk bisa beristirahat dan orang-orang bisa tidur di sana. Saudara, di dalam perjanjian lama, Betesda itu juga memakai sebutan atau nama yang lama adalah kolam atas. Kita lihat bisa di dalam 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 17, juga Yesaya 7 ayat yang ketiga dan Yesaya 36 ayat 2 menyebutkan di sana ada kolam atas, dan itulah Betesda di dalam perjanjian baru. Nah, di dalam perjanjian lama, saudara, kolam itu ternyata dipakai untuk membasuh kenajisan. Artinya apa, saudara? Ketika ada orang Israel yang misalnya kena sakit kusta, ya, sakit kusta itu kan disingkirkan dari masyarakat. Setelah dia disembuhkan, ya, kemungkinan disingkirkan dari masyarakat karena supaya tidak menular. Dan ada satu keyakinan, wah, saudara, kalau orang kena kusta itu orang yang mendapat hukuman daripada Tuhan, gitu ya. Maka disingkirkan. Setelah sembuh dia harus datang kepada imam, datang kepada tua-tua Yahudi untuk diperiksa. Dan setelah betul-betul sembuh, maka orang itu harus membasuhkan dirinya dari kenajisan. Karena sakit kusta itu dianggap sakit yang najis, ya. Kolam itulah yang dipakai. Kolam atas itulah yang dipakai untuk memulihkan seseorang.
Di dalamnya ada 5 serambi, yaitu lorong yang beratap yang menjadi tempat orang-orang sakit bisa berbaring di sana. Dan inilah saudara yang kita lihat sebelum, bukankah di Yerusalem, bukankah pada zaman perjanjian lama, juga zaman perjanjian baru sebetulnya sudah ada rumah sakit. Ya saudara, itulah rumah sakit, di mana tempat itu menjadi tempat orang berbaring. Yohanes mencatat siapa yang ada di sana. Ada orang yang buta, ada orang yang timpang, ada orang yang lumpuh. Semuanya ada di sana, semuanya opname di sana gitu ya. Kenapa saudara? Karena kebutuhan dasar, kebutuhan dasar orang yang sakit hanya satu. Apa saudara? Yaitu sembuh. Betul saudara? Siapapun, apapun sakitnya, yang dibutuhkan mereka yang sakit adalah sembuh. Saudara, itulah orang yang sakit. Sehingga orang banyak yang berbaring sakit, yang ada di kolam Bethesda itu. Ternyata kolam itulah itulah tempat yang dimana banyak orang yang mengharapkan anugerah Allah. Di mana banyak orang mengharapkan belas kasihan Allah. Di mana banyak orang yang sakit untuk meminta anugerah belas kasihan Allah yang menyembuhkan. Dan dalam perjanjian baru, tempat itulah tempat di mana banyak orang bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Maka saudara, di sana Tuhan Yesus dengan sengaja pergi ke Yerusalem. Tuhan Yesus dengan sengaja pergi ke kolam Bethesda, karena di sanalah sebetulnya banyak orang-orang yang sakit, yang tidur di sana, yang menginap di sana, yang membutuhkan penyembuhan daripada Tuhan. Karena satu-satunya kebutuhan yang mereka perlukan adalah saya sembuh dari sakit. Saudara, itulah sarana yang Tuhan berikan. Di kolam Bethesda itulah terjadi perjumpaan orang-orang yang sakit dengan Tuhan Yesus. Dan disinilah salah satu tempat di mana semua orang yang sakit dalam kasih Allah dan anugerah Allah bisa disembuhkan, bisa dipulihkan. Saudara, mari kita kembangkan Bethesda ini gitu ya. Saudara, mari Bethesda menjadi bagian kehidupan kita bergereja. Mari kita bangun rumah sakit kita, saudara. Rumah sakit GKI ini yang menjadi sarana untuk pemulihan orang-orang yang sakit, orang-orang yang membutuhkan pertolongan, orang-orang yang membutuhkan kesembuhan. Apa yang terjadi di kolam Bethesda, saudara? Tuhan Yesus pergi ke sana. Ternyata Tuhan Yesus ke sana, ada Tuhan yang juga menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tapi kita lihat, saudara, yang disembuhkan siapa? Bukan saja fisiknya, bukan saja badannya, bukan saja tubuhnya yang sakit ini, tetapi lebih daripada itu, Tuhan Yesus juga menyembuhkan keselamatan jiwa orang-orang yang sakit itu. Keselamatan manusia yang menuju kepada kebinasaan. Keselamatan manusia yang memiliki kematian yang kekal diubah oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, memiliki kehidupan yang kekal di dalam Tuhan Yesus, dalam keselamatan yang pasti. Itulah kesembuhan yang holistik. Itulah kesembuhan yang utuh. Bukan saja raga, tapi juga jiwa, hidupnya itu disembuhkan oleh Tuhan. Saudara, itulah rumah sakit. Ya, itulah tempat persinggahan orang sakit. Itulah tempat di mana banyak orang berbaring yang membutuhkan kesembuhan. Dan kesembuhan di dalam Tuhan Yesus adalah kesembuhan yang bukan badan saja, tapi kesembuhan yang betul-betul boleh menyelamatkan seluruh hidup kita.
Saudara, itulah harapan kita. Itulah cita-cita kita. Itulah pekerjaan proyek kita yang besar. Mari kita bergandengan tangan. Mari kita bersama-sama mewujudkan Bethesda. Rumah yang penuh dengan belas kasihan. Rumah yang menyatakan anugerah Allah. Rumah yang memberikan pemulihan bagi orang-orang yang sakit yang datang kepadanya. Puji Tuhan, kalau sekarang langkah itu kita sudah mulai dengan klinik utama. Saudara, kita akan menggarap klinik utama dengan profesional. Kita akan menggarap klinik utama dengan baik. Profesional bukan berarti dengan harga yang mahal, bukan saudara. Profesional pelayanan yang utuh. Pelayanan yang mencakup seluruh kehidupan manusia yang di dalam gundah gulana, di dalam ketakutan, di dalam kekhawatiran karena sakitnya, ketika mampir singgah di Bethesda, mampir singgah di klinik utama Waluyo Jati, mendapatkan penyegaran pemulihan dari hidupnya, pengharapan dalam Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus yang akan memulihkan. Saudara, itulah yang akan kita jalani. Mari, semua orang siapapun yang letih lesu dan berbeban berat, yang apalagi yang sakit, datanglah ke Bethesda. Kenapa? Karena di sanalah kita melihat bahwa Tuhan itulah yang menolong aku. Pujian ini menyatakan Tuhan itu adalah penyembuhku. Tuhan itu adalah pemulihku. Tuhan yang hadir di Bethesda mencari orang yang sakit, menyembuhkan orang yang sakit, memulihkan orang yang sakit, menyelamatkan orang yang sakit. Mari kita teduhkan hati kita. Bersyukur, terima kasih. Kaulah Tuhan, penyembuhku. Oh Tuhan, Engkau sembuhkan sakitku. Ya Tuhan, Engkau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan, penyembuhku. Amin Tuhan. Ya Tuhan, Engkau pemulihku. Terima kasih Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kau selamatkan hidupku Tuhan. Ketika Engkau berfirman, pulihkanku. Ya Tuhan, pulihkanku. Seberat apapun sakit penyakitmu, ingatlah saudaraku, Tuhan Yesus lebih besar. Hanya Dia yang sanggup untuk menyembuhkan. Sesuai dengan janji-Nya, Allah berfirman, Aku tidak akan melimpahkan kepadamu penyakit, sebab Aku Tuhan yang menyembuhkan engkau dan memulihkan hidupmu. Kita Tuhan, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Penyembuhku ya Tuhan. Engkau sembuhkan sakitku. Engkau berfirman dan sembuhkanku. Biarlah rumah sakit GKI menjadi tempat di mana semua orang datang untuk minta pertolongan Tuhan. Rumah yang dicari ketika orang sakit. Rumah yang dicari ketika orang ingin disembuhkan. Rumah yang dicari ketika orang mau dipulihkan. Bahkan rumah yang dicari untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan di sana semua orang yang dikasihinya diselamatkannya. Engkau Tuhan, pemulihku.
Mari saudara, beranikah kita mengambil komitmen bersama-sama? Beranikah kita ayo berkata pada Tuhan, Tuhan, aku mau bergandengan tangan. Aku mau bersama-sama ya, di Jawa Timur ini mewujudkan rumah sakit GKI. Rumah sakit yang menolong banyak orang. Rumah sakit yang jadi berkat bagi orang. Banyak rumah sakit yang boleh menyembuhkan orang banyak. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih contoh yang konkret. Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem. Tuhan Yesus mampir di kolam Bethesda. Dan ternyata kolam Bethesda tempat di mana banyak orang berbaring sakit menantikan anugerah-Mu Tuhan. Menantikan pemulihan dan penyembuhan-Mu Tuhan. Menantikan keselamatan-Mu ya Tuhan. Dan di sana Engkau mampir, Engkau datang, Engkau mencari orang yang sakit dan menyembuhkannya. Tuhan, biarlah Bethesda itu ada di dalam pelayanan kami di GKI wilayah Jawa Timur ini. Kami terus berdoa Tuhan, kami rindu Tuhan, kami mau bergandengan tangan Tuhan. Kalau sekarang sudah ada klinik utama dan kami rindu ada rumah sakit GKI, tempat di mana orang mencari untuk menemukan pemulihan daripada Tuhan, penyembuhan daripada Tuhan, belas kasihan dan anugerah-Mu yang menyelamatkan setiap orang yang boleh Engkau kasihi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur semuanya ini. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, sampai berjumpa di dalam RHS yang akan datang. Faith at Home. Biarlah iman itu bertumbuh melalui keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati. Sweet